Puji nama Tuhan, menyambut dengan penuh sukacita saudara terkasih dalam Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Shalom Tiberias. Kita kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Apa kabarnya saudara pagi hari ini? Luar biasa. Terus dalam keadaan luar biasa, amin. Saya percaya kita yang datang pagi hari ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita tahu bahwa berkat itu datang dari Tuhan Yesus. Mari pagi hari kita datang dengan bersyukur. Kita tanggalkan beban kita saudara. Sama-sama kita mau berikan pujian bagi Tuhan Yesus Kristus yang setuju. Berikanlah tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara kita tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa pagi hari ini. Makasih Tuhan. Bapa kami yang baik. Bapa kami yang kami sembah di dalam putramu ya Tuhan Yesus. Lewat pimpinanmu ya Roh Kudus kami datang Tuhan. Pagi hari ini dengan ucapan syukur. Pagi hari ini dengan hati yang merindukan Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Kami tahu, kami melihat, kami merasakan berkat Tuhan selalu nyata bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus sebentar. Kami rindu ya Bapa memberikan pujian kami, syukur kami dalam nyanyian. Doa kami Tuhan, Engkau yang bertahta. Engkau yang berkuasa. Sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini, kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Terjadilah Tuhan Yesus bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Bahkan setiap kami yang tersambung secara live streaming. Dimanapun kami berada, kami percaya lawatan Tuhan selalu hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang terikat, Tuhan berikan kelepasan. Di dalam nama Yesus, ini pujian kami Tuhan hanya kepadamu Sang Juru Selamat. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tangan kita saudara tinggi di hadapan Tuhan. Mari memuji Tuhan pagi hari ini. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Mari angkat suaramu, katakan dari awal. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak Tuhan. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya terjadi Tuhan. Semuanya ada, itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tiberias sama-sama katakan. Oh,
Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan. Oh Tuhan, mari kita bangkit beri bersaudara bersama-sama. Hosana, terpujilah Tuhan. Roh Kudus, jamah kami Tuhan, berkati kami Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Dengan penyembahan ini kami datang dalam hadirat Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan. Haleluya. melihat hati kami, Kau menyentuh hati kami Tuhan.
Sentuh hati kami ya Bapa. Kami datang dengan pujian Tuhan Yesus. Artinya kami datang dengan percaya kepada hadapan-Mu ya Bapa. Kami gak mau datang di hadapan-Mu ya Bapa dengan kegelisahan, dengan ketidakpercayaan. Tapi kami datang di hadapan-Mu dengan percaya seutuhnya kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkau begitu baik, Engkau selamanya baik. Berkat-Mu pasti Engkau nyatakan. Dalam nama Yesus. Angkat tanganmu tinggi Gereja Tiberias. Sama-sama. God is so good. God is so good. Amin Tuhan. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's haleluya Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Sama-sama Tiberias. God is so good. Ini yang kami katakan Tuhan pagi hari. God is so good. Oh Tuhan. God is so good. He's so good to me. God is so good, God. God, you're so good to me, God. Oh Tuhan, God, haleluya. Mari saudara dengan suara yang lagi, yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Kami berikan ini Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Gereja Tuhan sama-sama. Oh, God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to God is so good. God is so good. Aku persembahkan Tuhan pujian bagi Engkau. Aku declare Tuhan iman kami di hadapan Engkau dalam nama Yesus. God is so good. He's so good to God is so good. God is so good. He's so good to God is so good. God is so good. He's so good to yang percaya yang setuju berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Engkau begitu dahsyat Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau baik. Haleluya. Sekarang kita berikan dulu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan. Ini pengakuan kami bahwa kami punya Yesus. Tuhan Allah kami yang baik. Selalu baik. Dan pastinya memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan. Berkati ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan.
Haleluya, lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Selamat pagi, Shalom Tiberia. Mari bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Gereja Tiberia, mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Dari gereja dan semua, mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kata. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudaranya, saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, coba lihat, engkaulah saudaranya, saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Pujikan keluarga Allah, pujikan keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Pujikan keluarga Allah, pujikan keluarga Allah. Terimalah pujian kami hanya bagi nama Tuhan kita. Allah kami yang penuh kuasa, Allah kami yang dahsyat. Amin. Oh, Yesus dahsyat, Yesus hebat. Ya Tuhan Yesus, Allah kita yang tidak pernah gagal. Amin. Come on, choir. 1, 2, 3, go. Di dalam Yesus, oh haleluya. Cinta keluarga Allah, 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 cinta keluarga Allah. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, sama-sama kita berkumpul di dalam kasih dan anugerah. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka
Meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Terus memuji nama Tuhan Yesus, amin. Yang percaya kita diberkati Tuhan, sorakan haleluya. Haleluya. Mari bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Aku diberkati. Ini setiap kami ya Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang diberkati Tuhan, sorakan haleluya. Come on. Sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ini iman percaya kami ya Tuhan, kami yang mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Yo, sama-sama kita boleh katakan, sebab alasanku Tiberias. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sebab alasanku, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Yang diberkati oleh Tuhan Yesus, silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Terpuji nama Tuhan Yesus, setiap kita sudah datang memuji dan menyembah Tuhan. Biar setiap pujian dan sembah kita boleh menyenangkan hati Tuhan, biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Menjaga Lidah Kita sebagai Murid Kristus. Romawi yang pertama, doa pembuka,
Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mengutamakan kerajaan sorga, mengutamakan Tuhan dan pekerjaannya. Matius 6 ayat 30 sampai dengan 34. Hidup di bumi ini seperti di sorga. Hidup kami diberkati seperti gelombang laut yang tidak putus-putusnya. Romawi yang kedua, cara menjaga lidah dan perkataan kita. Cara menjaga lidah dan perkataan kita adalah: 1. Menahan diri kita. Mazmur 39 ayat 2 dan Yakobus 3 ayat 5 sampai dengan 8. Betapa luar biasanya lidah kita sehingga kita harus sadar bagaimana kita harus berkata-kata. Daud sendiri sampai menahan diri dan perkataannya, berpikir sebelum berkata-kata, dan mengistilahkannya dengan membuat kekang di mulutnya sebagaimana kuda. 2. Menyadari bahwa semua perkataan kita sudah diketahui oleh Tuhan. Mazmur 139 ayat yang keempat. Tuhan melihat kita jauh di kedalaman hati kita dan mengetahui motivasi hati kita. Seharusnya kita berpikir apakah perkataan kita sudah dalam kebenaran atau penuh kebohongan, melukai hati orang, atau bahkan mendukakan Roh Kudus sebelum berkata-kata. 3. Memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian. Mazmur 35 ayat 28 dan Mazmur 37 ayat 30. Kita harus rajin baca Alkitab. Yakobus 1 ayat 26. Dengan beribadah, memuji Tuhan, baik secara pribadi dan dalam ibadah raya, kita dapat menjaga mulut kita untuk tidak jatuh dalam dosa perkataan. Yakobus 3 ayat yang ke-9. 4. Menyelaraskan perkataan kita dengan perbuatan kita. 1 Yohanes 3 ayat 18. Perkataan harus sesuai dengan perbuatan kita. Itulah integritas. Sehingga perkataan kita adalah perkataan yang membangun dan menghidupkan. Jangan kotori pikiran kita dengan hal-hal negatif yang tidak perlu kita pikirkan dan ucapkan. Amsal 18 ayat 20 sampai dengan 21. Romawi yang ketiga, seruan gembala sidang Tiberias, mari bertobat dan cari kerajaan sorga serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Lukas 13 ayat 3 sampai dengan 5 mengajarkan kepada kita: 1. Mari hidup yang kudus. Tuhan Yesus memberikan tugas kepada gembala sidang Tiberias untuk menyerukan agar manusia suci pikiran, suci perkataan, dan suci segala perbuatannya untuk selamat dan masuk surga. Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 4. 2. Janji Tuhan kepada yang bertobat di dalam Yoel 2 ayat 18 sampai dengan 27. Janji Tuhan kepada orang yang bertobat serta ada kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, yaitu gandum, anggur, dan minyak, maka akan dikenyangkan, diberkati, dijauhkan dari roh-roh jahat, diampuni dari segala dosa, dan dibebaskan dari segala kutuk. 3. Mari kita cari makanan yang tidak dapat binasa, bukan makanan yang dapat binasa. Firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan 27 mengajarkan kepada kita, Tuhan Yesus mengajar ayat yang cukup keras bahwa dikatakan dalam zaman akhir ini kita jangan mencari atau bekerja untuk makanan yang dapat binasa, yaitu sementara, tetapi mencari makanan yang dapat bertahan sampai kesudahannya, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Doa penutup. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua hidup yang suci kudus. Mari kita semua hidup yang jujur. Ingat, kejujuran menyangkut agar kita masuk pintu surga. Apa gunanya kita punya dunia dan isinya tetapi hilang nyawa kita? Mari kita cari kerajaan surga, semua pasti ditambahkan. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Demikian pembacaan suara gembala pada pagi hari yang indah ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, ada sedikit informasi bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih. Kami mengundang bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih untuk sama-sama kita boleh hadir dalam seminar minyak dan anggur yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 di Gereja Tiberias Kelapa Gading dan di Tiberias Bekasi Cyberpark. Lalu kami juga mengundang bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih untuk sama-sama kita boleh hadir
dalam seminar akhir zaman hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias dan di Tiberias Bekasi Cyberpark. Juga kami mengundang bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih untuk sama-sama kita boleh kembali hadir dalam seminar keluarga yang akan diadakan hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 bertempat di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias dan di Tiberias Bekasi Cyberpark. Masing-masing cabang akan diadakan 4 sesi seminar, di mana di sesi yang pertama akan diadakan KKR penyerahan anak bagi putra-putri yang berusia 0 sampai dengan 13 tahun. Kepada seluruh jemaat yang berada di luar daerah bisa mengikuti KKR dan seminar secara online di www.tiberiaslivestreaming.com. KKR Kuasa Kesembuhan Ilahi dan Pelepasan Resesi Ekonomi tetap diadakan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 jam 18.00 WIB di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, dilayani yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Gideon Simanjuntak. Informasi selengkapnya Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih dapat melihatnya di website Gereja Tiberias Indonesia di www.tiberias.or.id. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami sangat bersyukur kalau kami menyembah Tuhan Yesus, Allah kami yang begitu mengasihi setiap kami. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Biar setiap pujian dan sembah kami boleh menyenangkan hati-Mu. Biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Sebentar ya Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami yang terkasih. Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dalam menyampaikan firman Tuhan, ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kami ya Bapa, ini kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Mari sambil bangkit berdiri sambut firman Tuhan. Sama-sama katakan, sebab Kau layak terima pujian. Pada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya kalau kami sekarang ini ada sebagaimana kami adanya. Kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka. Pagi ini kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memuji dan menyembah kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Dan urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Jemaat-Mu di Gereja Nias, urapi dan penuhi roh jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu.
dan jemaat-Mu yang lewat live streaming. Berikan Tuhan Yesus Roh Kudus memenuhi roh, jiwa, dan tubuh mereka. Biarlah pemberitaan firman ini Allah Roh Kudus yang lebih dahulu bekerja, Allah Roh Kudus yang lebih dahulu berbicara untuk menguatkan kami, membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai firman ini. Amin, 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 amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu kembali dan saya percaya pagi ini kita semua berada dalam kasih dan lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian, dan kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Allah kita luar biasa ya saudara sekalian ya. Dan hari ini, pagi ini saya akan memberikan tema firman Tuhan, yaitu prinsip mempunyai mental yang kuat ya. Untuk mempunyai mental yang kuat ya saudara sekalian ya, prinsip-prinsipnya ya saudara sekalian. Jadi kita perlu mental yang kuat karena kita dalam hidup ini saudara sekalian, kita akan menghadapi hal-hal yang kita tidak duga kadang-kadang. Karena dalam firman Tuhan memang kita dijanjikan tidak ada masalah, tetapi janji firman Tuhan kita berkemenangan atas semua masalah dan tantangan saudara sekalian ya. Mari untuk kita mulai, kita baca Roma 12 ayat 11 dan kemudian Yesaya 40 ayat 29. Aristo bisa tolong bacakan Roma 12 ayat 11, Yesaya 40 ayat 29. Aristo. Roma 12 ayatnya yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yesaya 40 ayatnya yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Roma 12 ayat 11 katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kemudian di Yesaya 40 ayat 29 katakan, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Semangat saudara sekalian. Jadi prinsip kita untuk mempunyai mental yang kuat ya saudara sekalian. Kalau kita melihat ayat ini saudara sekalian, bahwa semangat itu timbul karena roh Tuhan ada di dalam kita. Ya saudara. Dan kemudian roh Tuhan itu yang memberi semangat dan jadi otomatis kita jadi kuat ya. Jadi kalau kita baca biarlah rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan ya. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan ya, artinya jadi kita tidak akan biasa-biasa saja ya saudara sekalian, kita akan lebih tekad, lebih naik iman kita, dan kemudian kita akan bisa menghadapi macam-macam tantangan dan masalah karena semangat roh Tuhan yang menggerakkan kita saudara sekalian. Kita latih diri kita untuk kita rajin membaca firman Tuhan dan melakukannya saudara sekalian. Lalu roh yang ada di dalam kita itu akan aktif sehingga kita akan mempunyai semangat yang luar biasa ya. Di Amsal 24 ayat 10 katakan ya saudara sekalian, mengapa orang kadang-kadang semangatnya atau mentalnya jadi tidak kuat ya. Gitu karena tawar hati. Di Amsal 24 ayat 10 katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu ya. Jadi dalam menghadapi tantangan atau masalah, hendaklah kita jangan tawar hati karena jadi kecil kekuatan kita saudara sekalian. Kita jadi lemah saudara sekalian. Jadi prinsip untuk mempunyai mental yang kuat saudara sekalian, yaitu biarlah roh Tuhan yang ada di dalam kita latih saudara sekalian lewat pendengaran firman Tuhan, lewat menyimpan firman Tuhan dalam hati kita dan kita melakukannya, maka kita punya semangat ya saudara sekalian dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada di hidup kita ke depan. Kita yang nggak tahu apa, tapi kita berdoa kita selalu dalam lindungan dan penyertaan Tuhan selalu. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk kita mempunyai mental yang kuat? Pertama, saudara, kita harus punya lebih banyak tekad atau kemauan. Satu, harus punya lebih banyak tekad atau kemauannya saudara sekalian. Aristo bacakan Daniel 6 ayat 4. Kemudian 2 Korintus 11 ayat 27. Aristo. Daniel 6 ayatnya yang keempat.
Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-27. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Demikian firman Tuhan. Ya. Daniel 6 ayat 4 katakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya, saudara sekalian. Dan di 2 Korintus 11 ayat 27 katakan, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, ya saudara sekalian. Ya, roh Tuhanlah yang memberikan kepada Daniel, ya, tekad, sehingga dia meskipun merasa dia adalah orang buangan, tetapi dia tidak mau kalah dengan orang-orang dari Babilonia, ya saudara sekalian. Dan dia tidak mau sekedar lumayan, karena dia punya spirit of excellence, saudara sekalian. Ya, dia punya roh yang pintar pandai, spirit of excellence, ya saudara sekalian. Dikatakan di firman Tuhan, dikatakan di Daniel 6, saudara sekalian, ayat 4 ini, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, ya sekarang, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi dia punya tekad, ya saudara sekalian, dia tunjukkan dia punya spirit of excellence ini, saudara sekalian, roh yang luar biasa ini, dan sehingga raja ingin menempatkannya di atas seluruh kerajaannya, saudara sekalian, ya. Jadi Daniel tidak mau biasa-biasa saja, tetapi Daniel juga tidak mau lumayan, tapi dia mau excellent, ya saudara sekalian. Ya, dia bukan sekedar lumayan, ya saudara. Di 2 Korintus 11 ayat 27 dikatakan, Paulus yang mengatakan, saudara sekalian, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, ya kerap kali aku tidak tidur, ya. Nah, saudara, kalau kita lihat ayat ini, kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang berhasil atau orang-orang yang sukses, saudara sekalian, mereka bisa berhasil karena mereka bekerja lebih berat dan lebih keras, saudara. Jadi mereka lebih mempunyai tekad dan kemauan yang lebih daripada orang lain, saudara sekalian. Ya, bahkan akan mengatakan perkara yang sama semuanya dengan Rasul Paulus, ya, bahwa aku bekerja lebih keras, ya saudara sekalian. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, bahkan, ya Paulus katakan. Kita anak Tuhan tidak boleh jadi biasa-biasa saja. Orang-orang hebat, ya, punya tekad yang luar biasa, saudara sekalian. Punya tekad yang lebih daripada orang yang biasa-biasa saja, dan juga orang sukses. Dia tidak pernah menyerah, saudara sekalian. Dia punya semangat, ya, semangatnya lebih daripada orang yang biasa-biasa saja. Jadi untuk mempunyai mental yang kuat, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah kita lebih banyak tekad atau kemauan, ya saudara sekalian. Lebih punya banyak tekad atau kemauan, saudara sekalian. Kemudian Aristo bacakan di Bilangan 13 ayat 30. Bilangan 13 ayat 30. Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Demikian firman Tuhan. Bilangan 13 ayat 30 katakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara sekalian, hal yang nomor 2 yang harus kita lakukan untuk kita mempunyai mental yang kuat, yaitu kita mempunyai iman yang luar biasa, artinya mempunyai iman yang lebih, ya saudara sekalian, mempunyai iman yang besar, saudara sekalian. Hal ini di Bilangan 13:30 dikatakan bahwa Musa mengirim pengintai 12 orang, saudara sekalian, dan 10 orang kembali dan katakan bahwa tanah yang dijanjikan Tuhan itu betul-betul subur, berlimpah susu dan madu.
Tetapi mereka katakan, tetapi rakyatnya orangnya raksasa-raksasa, ya. Kita bisa dimakan olehnya. Itu 10 orang mengatakan begitu kepada Musa, ya saudara sekalian. Tetapi Yosua dan Kaleb, 2 orang, ya saudara sekalian, katakan tidak. Kitalah yang akan memakan mereka, bukan mereka yang memakan kita. Jadi apa saudara sekalian di sini? Beda iman, ya saudara sekalian. 10 orang tidak mempunyai iman, ya, imannya pasti ya kalah, ya. Tetapi Yosua dan Kaleb mempunyai iman yang besar, jadi dia punya mental yang kuat dan punya iman yang besar, dan katakan kitalah yang akan memakan mereka, kita akan mengalahkan mereka, saudara sekalian. Ya, pada dasarnya saudara beda komentar, ya, 10 orang dengan 2 orang ini, saudara sekalian, ya, dengan Yosua dan Kaleb. Jadi kalau kita menyadari, ya, pada dasarnya kalau kita menyadari bahwa Allah beserta kita, jadi kayak Yosua dan Kaleb itu percaya bahwa Allah beserta dengan mereka dan kita akan lebih dari pemenang, maka kita akan punya iman yang besar karena kita tahu kita disertai oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, iman sering timbul itu karena suka dilanda masalah. Jadi pada saat persoalan atau kesulitan, maka iman itu timbul, ya saudara sekalian, ya. Jadi kalau kita menghadapi dengan kesadaran bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita, ya saudara sekalian, maka ya kita akan lebih dari pemenang, maka kita akan tinggi kualitas iman kita, akan naik kualitas iman kita. Jadi hal yang kedua, untuk mempunyai mental yang kuat, kita harus mempunyai iman yang besar, ya saudara. Hal yang nomor 1 tadi lebih banyak tekad, yang kedua mempunyai iman yang besar. Nah sekarang Aristo tolong bacakan Yohanes 21 ayat 15, kemudian 1 Korintus 15 ayat 2. Yohanes 21 ayat 15, 1 Korintus 13 ayat 2. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 1 Korintus 13 ayatnya yang kedua, "Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna." Demikian firman Tuhan. Ya, makasih. Yohanes 21 ayat 15 katakan, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ya saudara, kemudian 1 Korintus 13 ayat 2 katakan, "Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna." Saudara sekalian, nah, hal yang nomor 3 untuk kita mempunyai mental yang kuat, ya saudara sekalian, kita memiliki kasih yang lebih daripada orang lain, ya saudara sekalian, ya. Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Tuhan Yesus minta kasih yang lebih, saudara sekalian. Ya, kita bayangkanlah Tuhan bertanya kepada kita pribadi, "Apakah kamu mengasihi aku lebih dari orang lain ini, gitu, daripada orang ini?" Jadi Tuhan Yesus menghendaki kita punya kasih yang lebih, ya saudara sekalian. Ya, jadi hal yang nomor 3 untuk kita mempunyai mental yang kuat, kita harus mempunyai kasih yang lebih daripada orang lain. Karena ini yang juga diminta dan dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Ya kita bayangkan aja, kalau Tuhan Yesus tanya sama kita, apakah
Eti punya kasih yang lebih daripada siapa gitu misalnya ya. Saya akan mengatakan, ya Tuhan Yesus, Eti mempunyai kasih yang lebih daripada dia. Pasti begitu kan saudara sekalian ya. Bayangkan seperti itu saudara sekalian. Artinya kita harus punya kasih lebih daripada semua orang saudara sekalian. Yang hanya punya kasih yang biasa-biasa saja saudara sekalian. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama saudara sekalian. Kasih adalah suatu aspek yang harus menjadi bagian hidup orang percaya dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Ya, saya ulangi, kasih adalah suatu aspek yang bagian dari orang yang percaya dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Kalau orang percaya tidak punya kasih, dia bukan orang percaya. Dengan kata lain seperti itu. Bila kasih itu misalnya pergi dari orang percaya, kita bisa bayangkan bagaimana dunia ini akan kering, ya saudara sekalian, akan gersang ya saudara sekalian, betapa gelapnya dunia ini rasanya ya kalau tidak ada kasih dari kita orang percaya ini ya. Jika kasih itu hilang ya saudara sekalian, yang kita bisa tebak adalah yang muncul ada kesombongan, egois, dingin, kejam ya saudara sekalian. Manusia tidak lagi memiliki perasaan kepada orang lain dan tidak lagi bisa mau mengerti orang lain ya saudara. Di 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal daripada Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya. Kita sering mendengar ini, Allah adalah kasih. Tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita suka lupa saudara sekalian ya. Dan bahwa kita harus mempunyai kasih yang lebih saudara sekalian ya, kepada Tuhan dan kepada sesama saudara sekalian. Rasul Paulus katakan ini saudara sekalian, bahwa kasih lebih besar daripada iman dan pengharapan. Dalam kekristenan atau di firman Tuhan dikatakan kita ada iman, pengharapan dan kasih. Tetapi yang paling besar adalah kasih ya, Rasul Paulus katakan demikian. Dalam hidup ini kita dihadapkan dengan berbagai-bagai sikap, karakter dan keadaan ya saudara saya. Kasih Tuhanlah yang akan memampukan kita saudara sekalian, yang memberi kita kekuatan untuk menghadapi semua keadaan atau apapun ya sifat, karakter dan keadaan yang kita hadapi saudara sekalian. Waktu kita dicemooh misalnya, kasih yang akan meredam saudara sekalian. Waktu kita dihina ya, waktu kita ditindas misalnya, kasihlah yang akan memberikan kita kekuatan saudara sekalian. Ya, mengasihi dan mengampuni itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus kepada kita saudara sekalian. Jadi marilah kita punya kasih yang lebih besar daripada orang lain. Jadi untuk mempunyai mental yang kuat saudara sekalian, ada 3 hal ya saudara sekalian. 1, lebih banyak tekad atau kemauan ya saudara sekalian. Kemudian seperti Daniel tadi ya saudara sekalian. Kemudian mempunyai iman yang besar. Dan yang ketiga mempunyai kasih yang lebih daripada orang lain saudara sekalian. Maka kita akan mempunyai mental yang kuat. Karena apa? Roh Tuhan yang ada di dalam kita saudara sekalian akan menyala-nyala. Akan memberi kita kekuatan, akan memberi kita semangat saudara sekalian ya. Saya saksikan mengenai mental ini saudara sekalian. Waktu saya pribadi menghadapi kepergian Bapak Gembala saudara sekalian. Nah disitulah saya merasakan bahwa mental saya ya cukup jatuh saudara sekalian. Terutama pada menghadapi saat-saat itu ya saudara sekalian. Waktu kedukaan itu datang. Tapi hal yang saya lakukan, saya berdoa kepada Tuhan, saya tahu ini semua kuasa Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Dan saya terus perjamuan kudus, saudara sekalian. Saya menyatu dengan tubuh darah Yesus, saya memakai minyak urapan terus menerus, saudara sekalian. Untuk kekuatan bagi diri saya, saudara sekalian. Dan saya juga melihat anak-anak saya dan cucu-cucu saya, saudara sekalian. Mereka semua sedih, tidak ada yang tidak sedih saudara sekalian ya, nggak gampang kehilangan. Tetapi disitulah diperlukan mental yang
ya yang kuat ya saudara sekalian, mau bilang apa ya. Saya tidak bilang bahwa saya kuat ya, tetapi itu harus ada saudara sekalian. Dan juga anak-anak saya katakan, juga anak saya yang wanita katakan, mama jangan sampai pingsan ya, mama jangan sampai sakit ya, mama jangan kasih masalah baru ya. Wah, saya kaget, iya juga ya, kalau saya sampai lemah, kalau saya tidak punya mental yang kuat, ya saya memberikan yang masalah baru kepada mereka, anak-anak, pada cucu nangis-nangis ya, lihat saya tidak turun-turun dari tempat tidur, saudara sekalian, dan oma gitu. Cucu saya sudah besar-besar ya saudara sekalian, tetapi itulah saya harus tekad, dan saya juga ya sebetulnya kan Pak Paryaji 5 bulan sebelumnya juga sudah mengatakan kepada saya bahwa Pak Paryaji mendapat hadiah jubah ke surga ya saudara sekalian. Tetapi kan saya tidak mengimaninya dan tidak mau, ya memang setiap orang pasti akan pulang. Tetapi kok Pak Paryaji percaya sekali dengan mimpinya, saya pikir gitu ya. Ya tidaklah Pak, sampai Tuhan Yesus datang, kita jaga gereja ya Pak, saya bilang begitu. Papa panjang umur sampai Tuhan Yesus datang, selalu saya katakan begitu. Tetapi ternyata memang Tuhan Yesus, Bapak Paryaji mengimani kata-kata Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memang sayang dengan Pak Paryaji. Dan Pak Paryaji pulang dengan bagusnya ya saudara sekalian, tidak ada kendala apapun ya saudara sekalian, artinya tidak ada rasa sakit, tidak ada apa, tidur saja saudara sekalian ya, tiba-tiba tidur gitu, dipanggil buka mata tetapi kemudian tidur lagi, tidur nyenyak saudara sekalian ya. Sampai Aristo juga tanya sama dokter, Papa ini ada rasa sakit atau enggak sih? Dokter-dokter katakan tidak, Pak Paryaji tidak ada merasakan sakit apa-apa gitu ya saudara sekalian. Nah kemudian disitulah saudara sekalian, waktu kedukaan itu datang, diperlukan mental yang kuat. Karena saya harus mengurus segala sesuatunya, memang ada yang ngurus, tetapi kan semuanya juga minta persetujuan dari saya. Meskipun pandangan mata saya sudah abu-abu, di atas tempat tidur aja saya udah rasanya udah mau pingsan, ya, tetapi itu harus punya mental yang kuat ya saudara sekalian. Dan puji Tuhan saya dapat menghadirinya, bahkan saya dapat melihat pemakamannya saudara sekalian, bahkan melihat lubangnya dan lihat posisi sudah bagus dan sebagainya. Saya kuat. Meskipun dia tidak kuat, tapi bukan dikuat-kuatin juga, tetapi harus berserah kepada Tuhan dan percaya kepada kedaulatan Tuhan ya, bahwa ini kedaulatan Tuhan yang kita tidak bisa apa-apa. Tuhan yang berkuasa, juga Tuhan berkuasa atas hidup kita dan hidup saudara semua sekalian ya saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, dalam hal kita mempunyai mental yang kuat saudara sekalian ya, kita harus mempunyai tekad ya, mempunyai tekad yang lebih saudara sekalian ya, dan kemudian kita mempunyai iman yang lebih besar juga, dan kemudian kita juga mempunyai kasih yang lebih daripada orang lain saudara sekalian. Ya itulah dalam hidup ini saudara sekalian, hendaklah kita penuh hati kita, pikiran kita ya, ingatan kita dengan firman Tuhan saudara sekalian. Tiap hari atau tiap ada kesempatan baca firman Tuhan, hafalkan dan lakukan. Itu ternyata itu menguatkan sekali. Itu yang terjadi juga pada saya, yang mana sesudah Pak Paryaji pergi, yang mana saya harus membawakan firman buat saudara, memberikan firman kepada saudara. Dengan membaca firman saya jadi kuat saudara sekalian. Amin saudara sekalian. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin, ada kuasa ya. Bukan sekedar kata-kata tetapi ada kuasa saudara sekalian. Memberikan kita kekuatan saudara sekalian. Marilah kita menjadi pelaku firman, hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan saudara sekalian. Dan kemudian juga rajin menyembah kepada Tuhan Yesus saudara sekalian. Dan kemudian selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus setiap hari saudara sekalian. Memakai minyak urapan untuk proteksi diri kita saudara sekalian. Dan juga dalam hidup ini kita berjuang untuk nama kita tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Untuk jangan sampai nama kita terhapus dari buku kitab kehidupan di sorga saudara sekalian. Dan marilah kita dalam hidup ini kita mempunyai mental yang kuat saudara sekalian. Ya, dalam hidup ini kita akan menghadapi hal-hal yang kita tidak tahu apa di depan, tetapi kita akan berjalan bersama Tuhan dan Tuhan selalu berserta dengan kita karena Yesus adalah Allah yang Immanuel. Dan kita minta kepada Tuhan, ya kita selalu dijaga oleh Tuhan Yesus,
kita dilindungi dan kita disayangi, dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka kita akan bisa berjalan bersama Tuhan dan segala sesuatu yang ada di depan kita pasti akan kita dapat lalui dengan baik, saudara sekalian. Dan marilah saudara sekalian, dalam hidup ini kita selalu bertobat dan juga belajar dan berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, untuk kita selalu di dalam terang Tuhan, untuk selalu kita di dalam jalannya Tuhan. Terima kasih saudara sekalian. Saya percaya saudara selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus dan selalu sehat sempurna. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada gereja Nias. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Bu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa dan memberkati kami semua. Kami berdoa Tuhan terus pakai Ibu, Tuhan beri kesehatan, umur panjang, kuasa Tuhan terus menyertai Ibu dan keluarga bahkan dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan yang diberkati? Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan bersama saya, aku harus mempunyai mental yang kuat. Amin. Jadi saudara, kita nggak boleh jadi anak gampangan. Kita nggak boleh jadi orang yang biasa-biasa. Kita harus jadi orang yang luar biasa. Amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya kita harus jadi orang yang luar biasa. Dan kita harus punya mental yang kuat. Maka tadi Gembala Sidang kita sudah mengajar, yaitu untuk mempunyai mental yang kuat. Kenapa? Karena situasi ke depan akan ada situasi-situasi yang sulit, tantangan-tantangan yang berat, yang diperlukan mental yang kuat. Maka tadi Gembala Sidang kita sudah mengajar 3 hal agar memiliki atau mempunyai mental yang kuat. Yang pertama kita harus yaitu mempunyai lebih banyak tekad dan kemauan. Artinya apa? Ya belajar saudara, kalau pengusaha itu kan kadang-kala ya jatuh sekali, jatuh 2 kali, tapi dia punya kemauan, punya tekad. Nah, kalau kita ya orang yang nggak terbiasa usaha, cuma karyawan, saudara, jatuh sekali belum tentu dia bisa kuat lagi, saudara. Tapi kalau pengusaha, dia walaupun ditipu sekali, ditipu 2 kali, jatuh sekali, jatuh 2 kali, dia tetap kuat. Lalu punya kemauan yang kuat. Itu sebabnya orang jadi pengusaha, orang jadi berhasil itu, saudara, dibutuhkan mental yang kuat. Amin. Maka yang pertama tadi Gembala Sidang kita mengajar untuk memiliki mental yang kuat, kita harus yaitu memiliki tekad dan kemauan yang lebih banyak. Yang kedua, untuk memiliki mental yang kuat, kita harus punya iman yang besar. Dan yang ketiga, untuk memiliki mental yang kuat, kita harus yaitu punya kasih yang lebih besar dari orang lain. Kenapa? Akan ada tuduhan-tuduhan, akan ada yaitu perkataan-perkataan yang tidak baik, yang mungkin menyerang kita. Tapi kalau kita punya kasih yang lebih besar dari orang lain, apapun tuduhan, apapun saudara perkataan yang tidak baik, itu kita akan tetap kuat. Amin. Itu sebabnya saya berdoa kita semua memiliki mental yang kuat. Amin. Nah, sedikit saya menambahkan saudara, di Alkitab pun saudara, tadi juga Ibu Gembala sudah beri contoh Yosua dan Kaleb, juga Daud. Nah, hari ini juga kita akan belajar sedikit, yaitu tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki mental yang kuat. Nah, yang pertama saya pelajari Daud, saudara, memiliki mental yang kuat. Kita baca bersama di dalam 1 Samuel 17 ayat 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 37. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang. Saudara, ini cerita Saul dan tentaranya semuanya ketakutan. Kenapa? Karena Goliat sedang menyerang mereka semua, saudara. Lalu Saul dan juga tentaranya, mereka semua menjadi tawar hati. Mereka semua menjadi cemas, mereka semua menjadi takut. Tapi tiba-tiba ada seorang anak muda yang bukan tentara, cuma penggembala domba, ternyata berani melawan Goliat. Kenapa? Karena dia memiliki mental yang kuat. Maka tadi Daud berkata, jangan takut Saul, jangan takut tentara, kita akan lawan dia. Kita baca ayat 33, sama-sama 2, 3 ya. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi
Lagi-lagi saudara, Saul takut sekali dengan Goliat. Itu sebabnya Saul meremehkan Daud. Lalu berkata, tidak mungkin Daud, kamu masih muda, kamu gak punya pengalaman. Sedangkan Goliat sejak mudanya sampai usia tuanya, dia punya pengalaman yang mumpuni. Ayat 34, sama-sama 2-3 ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. 35, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang, ayat 37, sama-sama. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai. Saudara, ini enggak mudah. Saul dan tentaranya takut sekali dengan Goliat. Tapi ternyata Daud yang enggak pernah berperang, enggak pernah jadi tentara, enggak pernah latihan perang, tapi dia punya mental yang kuat. Apa tandanya Daud memiliki mental yang kuat? Daud bilang, orang Filistin itu aku akan kalahkan. Nah pertanyaannya, apa kuncinya Daud memiliki mental yang kuat? Tadi Daud ceritakan pengalamannya. Jadi dia penggembala domba, kalau ada beruang, kalau ada singa, maka Daud cabik-cabik saudara. Daud tarik janggutnya. Daud kalahkan itu binatang-binatang yang ingin menerkam yaitu dombanya. Artinya apa? Yang pertama, belajar dari Daud, yaitu tokoh Alkitab yang punya mental yang kuat. Yang pertama, Daud melatih dirinya untuk memiliki mental yang kuat. Jadi untuk memiliki mental yang kuat, belajar dari Daud, kita harus melatih diri kita. Jadi mental itu saudara nggak ujuk-ujuk muncul, nggak tiba-tiba muncul, harus dilatih. Suatu hari saya ada melayani jemaat saudara, dia pengusaha kontainer, maka dia ketemu, dia datang, pendeta, doain pendeta. Kenapa? Satu kontainer saya hilang gitu. Tapi dia biasa aja, dia ketawa. Nah, lalu ya isi kontainernya itu lagi bawa keramik pendeta. Jadi udah kontainernya hilang, keramik di dalam kontainer pun itu pun harus diganti kalau hilang gitu saudara. Tapi dia santai aja. Ya akhirnya kita doa saudara. Tiba-tiba nggak lama saudara, berapa minggu kemudian, berapa hari kemudian saudara, ternyata kontainernya saudara ketemu di sebuah persimpangan jalan saudara. Nah kita saudara dengar ya mobil hilang atau mobil nggak ada saudara, ya udah cemas lah, udah takut. Ini kontainernya hilang, isi kontainernya ada keramik, dia harus bawa. Kalau hilang keramik itu dia harus ganti saudara. Tapi dia biasa aja. Kenapa? Karena dia punya mental yang kuat. Kenapa punya mental yang kuat? Karena mereka melatih. Jadi ternyata hal-hal seperti itu biasa buat mereka. Hari ini latih mental saudara untuk saudara punya mental yang kuat. Katakan amin. Ada lagi saudara di PIK saudara, ada pengusaha sepeda gitu saudara. Dia beli tanah di Semarang gitu saudara. Jadi jemaat itu punya, jadi dia beli tanah di Semarang. Dia beli melalui orang dekatnya saudara. Nah tanah itu saudara sebenarnya harganya 2,5 M. Tapi orang dekatnya ini bilang 4 M Ci katanya gitu. Padahal 2,5 M. Tapi dia ditipu 1,5. Akhirnya dia bayar aja saudara 4 M. Dia tadinya nggak tahu. Belakangan yang punya tanah kasih tahu itu harga 2,5. Lalu dia diam aja saudara. Ternyata udah ditipu saudara. Jadi 2,5 dibilang 4 M. Tapi nggak lama kemudian saudara, tanah yang baru dibeli itu sudah ditawar orang saudara. Berapa? Ditawar 8 M gitu saudara. Ya kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Artinya apa? Hari ini latih diri saudara. Apapun masalahmu hadapi. Karena setiap masalah, setiap keadaan yang tidak baik, waktu kita hadapi, maka mental kita semakin kuat. Katakan amin. Yang kedua, belajar dari tokoh Alkitab. Bagaimana supaya kita punya mental yang kuat? Kita belajar dari Stefanus. Kita baca Kisah Para Rasul 7. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 59. Sama-sama kita baca 2, 3, ya.
Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan apa? Stop dulu, ini cerita Stefanus mengadakan mujizat-mujizat. Stefanus menginjil tentang Yesus Kristus. Tapi Stefanus dituduh sama sebagian kecil orang-orang Yahudi. Bahwa dikatakan Stefanus ini menghujat Musa. Saudara, buat orang tanah perjanjian, Musa, Elia, dan Daud itu adalah nabi-nabi besar. Gak boleh sembarang, saudara. Maka Stefanus ini sedang menginjil dan mengutip cerita tentang Musa. Tapi sebagian orang Yahudi, saudara, memfitnah Stefanus. Akibatnya apa? Stefanus dibawa ke mahkamah agama. Waktu itu, saudara, Stefanus diancam akan dibunuh, bahkan akan dilempari batu. Tadi dikatakan mereka semua menyambut Stefanus dengan kertakan gigi. Tapi saudara, Stefanus enggak takut. Kenapa? Karena dia punya mental yang kuat. Kita baca selanjutnya ayat 55. Sama-sama 2-3 ya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan. 57. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak apa? Saudara perhatikan, orang udah teriak-teriak, bunuh Stefanus, lempari Stefanus, semua udah teriak-teriak, saudara. Tapi Stefanus punya mental yang kuat. Stefanus enggak lari, dia cuma menatap ke langit dan dia melihat Tuhan Yesus. Selanjutnya kita baca ayatnya yang ke-58. Sama-sama 2-3 ya. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. 59. Sedang mereka melempari Stefanus berdoa, katanya apa? Ya Tuhan Yesus, terimalah apa? Rohku. Saudara perhatikan, yang kedua belajar dari Stefanus. Stefanus sudah mau dilempari batu, mau dirajam, saudara. Diteriakin, saudara. Stefanus enggak takut. Stefanus enggak murtad. Stefanus enggak menyangkal Yesus. Stefanus berserah kepada Tuhan. Apa kuncinya? Tadi ayat 55. Karena Stefanus dipenuhi dan dipimpin Roh Allah. Maka yang kedua, belajar dari Stefanus. Bagaimana agar kita memiliki mental yang kuat. Yang kedua, mari hidup kita dipenuhi dan dipimpin Roh Allah. Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, kalau saudara dipimpin oleh Roh Kudus, maka saudara punya mental yang kuat. Amin. Suatu kali Bapak Reji bersama Ibu Gembala, saudara, yang membagi-bagikan kitab Injil di seberang Pulau Madura, saudara. Maka tiba-tiba Ibu mau melayani, saudara, mau main piano. Tiba-tiba terpisah. Jadi Ibu latihan, Bapak Reji pergi bagi-bagi kitab Injil. Lalu saudara, waktu bagi-bagi kitab Injil ternyata ada orang, saudara, ngikutin. Dan ternyata mereka membawa massa, saudara. Dan ya hendak melempari Papa Reji dengan batu, saudara. Nah, Papa Reji udah tersudut, saudara, udah dikepung gitu, saudara. Lalu Papa Reji cuma berlutut, lalu dia bilang, Tuhan, aku mau biarlah setiap tetes darahku. Maksudnya ya udah berserah, orang teriak-teriak, saudara, mau lempar kayu, lempar batu gitu, saudara. Ya setiap tetes darahku biarlah untuk membawa jiwa-jiwa, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Bapak Reji cuma nunduk, saudara. Tiba-tiba orang-orang yang ngumpul itu, saudara, satu pun gak ada yang lempar. Mundur satu-satu, saudara. Keluar satu-satu. Lalu tiba-tiba, saudara, taksi yang membawa Bapak Reji itu, saudara, lewat lagi, saudara, naik lagi, saudara. Akhirnya apa, saudara? Diluputkan dari maut, saudara. Karena dipimpin Roh Allah. Hari ini, kalau saudara dipimpin Roh Allah, dipenuhi Roh Allah, saudara punya mental yang kuat. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, kita belajar dari Paulus, Roma pasal 8 ayat 31. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yang ketiga, yang terakhir, ini adalah perkataan Paulus kepada jemaat di Roma. Jadi jemaat di Roma ini, saudara, sering dikejar-kejar, sering diancam ingin dibunuh oleh tentara Romawi, oleh kerajaan Romawi. Maka mereka tadinya hampir putus asa, mereka hampir meninggalkan Yesus. Maka Paulus berkata,
Kalau Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Paulus ini sering dalam melayani didera, dilempari batu, dipenjara, disiksa, difitnah, diludahi. Tapi Paulus tidak pernah menyerah. Paulus tidak pernah mundur. Dia tetap pergi melayani. Kenapa? Karena dia punya mental yang kuat. Apa kuncinya? Yang ketiga, belajar dari Paulus. Kenapa Paulus punya mental yang kuat? Karena Paulus, saudara, selalu mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya tadi Paulus berkata, kalau Allah di pihak kita, apa? Siapakah yang jadi lawan kita? Saudara, sebesar apapun masalahmu, kalau Allah di pihak kita, kita bisa menang atas segala masalah. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Doa saya, kita punya mental yang kuat, sehingga apapun yang kita hadapi, kita keluar sebagai pemenang, dan kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, menang atas segala masalah, menang atas segala situasi beban berat, untuk kita semua menjadi siap mempelai yang pesta di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sama-sama katakan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Sama-sama kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Katakan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Sekali lagi katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Penuhi kami semua ya Tuhan. Kami lagi sama-sama. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Firman yang luar biasa
terus mengerjakan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kami. Berkati Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji yang sudah menyampaikan firman. Dan kami semua, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Materaikan firman-Mu ya Tuhan. Dan biar Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya. Sebentar sebagai rasa ungkapan syukur kami bawa persembahan kami. Sucikan, kuduskan setiap rupiah persembahan kami. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Semua yang diberkati. Siap memberi bersama kita, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian pada siang hari. Bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari ini. Mari sama-sama kita siapkan roti dan anggur. Bersama-sama kita akan pujian di hadapan Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu. Kita bangkit diri bersama-sama. Gereja Tiberias. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami mengundang Gembala Sidang Gereja Tiberias, Bapak Pendeta Darniati Pariaji, boleh bersama-sama dengan kami untuk menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada pagi siang hari. Haleluya. Karena kasih-Mu, haleluya, haleluya. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Maka sebelumnya kita akan bacakan ayat perjamuan kudus yang terambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 28. Kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Aristo silahkan bacakan. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Kalau kita lihat ayat perjamuan kudus ini, saudara sekalian, menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan mencapai hidup yang kekal, saudara sekalian. Kita akan mencapai sorga, saudara sekalian, ya. Ya, amin saudara sekalian, ya jangan sampai neraka, tetapi kita akan mencapai sorga. Dan kemudian juga saudara sekalian, kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga katakan, minta apa saja maka akan diberikan saudara sekalian. Dan juga seperti di Wahyu dikatakan, barang siapa menang, maka dia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Artinya kita dapat mencapai ruang maha suci, saudara sekalian. Juga di Wahyu 6 dikatakan,
Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Itu artinya saudara sekalian, setiap hari akan makin sukar, makin sulit, makin mahal ya, makin susah lah saudara sekalian. Tetapi kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus tidak akan masuk ke dalam kesusahan tersebut, kita akan masuk dalam kesukaran tersebut, asalkan kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan dan hidup dalam kekudusan dan hidup menyenangkan hati Tuhan saudara sekalian, maka kita tidak akan masuk ke resesi. Terlebih kita dapat memanage ekonomi kita dengan baik dan kita tidak duniawi saudara sekalian, kita tidak mau apa yang tidak perlu yang dibeli saudara sekalian, maka kita akan dapat mengatur ekonomi kita dan kita akan tidak resesi saudara sekalian ya. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita angkat roti saudara sekalian dan sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus, kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak alergi udara, aku tolak sinusitis, aku tolak COVID-19, aku tolak stroke, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna, sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna sehat. Tidak sakit kanker liver,
Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus ini. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat minyak urapan dan kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias Indonesia, tertulis di langit untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia, tertulis di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini. Minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, apapun yang kami kerjakan berhasil dan kami selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan. Oleskan pada dahi Anda dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan Anda yang sakit imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu, kami sudah memakai minyak urapan, kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami dan Engkau selalu menyayangi kami, dan kami berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Sayangi mereka ya Tuhan Yesus, berikan mereka semua wibawa ilahi, berikan mereka semua berkat-Mu turun melimpah atas mereka ya Tuhan Yesus. Mereka berkat rohani, mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka dapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat jasmani mereka selalu sehat. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka sehat dan sembuh. Dan berikan Tuhan Yesus pasukan malaikat-Mu menjagai mereka dan memerangi roh-roh jahat yang mengganggu mereka. Dan berikan mereka semua berkat materi, apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak kekurangan, kami tolak kemiskinan, kami tolak kegagalan,
Berikan apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia, penuh kuasa dan wibawa dari sorga, dan kemudian juga mereka apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi, dan juga para koordinator, pekerja, greeter, choir, dan tim worship, media, dan juga kids, beloved kids, dan kemudian Buanerges, Tuhan Yesus, mereka diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Kami percaya kasih-Mu mencertai mereka semua. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk Pak Anggoro, diberkati bersama istri dan anak, Ibu Radinal Samosir berkati sehat sempurna, Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati, Ibu Yeni dan Suryogo diberkati, Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianto Abiata diberkati, Ibu Popi dan Pak David beserta Ibu Eli dan Pak Robi diberkati dengan kedua anak, dan juga Pak David Raja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter selalu sehat sempurna, Pak Ganda Simatupang di Amerika diberkati, Ibu Teni sehat, Liana dan Antoni diberkati, Pak Raymond diberkati, dan Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia, Engkau sayangi, Engkau lindungi Tuhan Yesus, dan Kau pagari selalu Tuhan Yesus, dan Gereja Tiberias Indonesia selalu penuh kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi Tuhan Yesus pada jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Gereja Tiberias Indonesia tetap terjadi mujizat yang luar biasa selalu terjadi dan dialami oleh seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, untuk Kau sayangi, Kau lindungi, dan Kau limpahkan dengan berkat-Mu dan kuasa-Mu dan wibawa-Mu Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk kami semua Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang di dalamnya, kami serahkan ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, ke dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Saya serahkan kepada Gereja Nias. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Bu Pendeta Darniati Pariaji. Kami semua diberkati Tuhan melalui pelayanan Ibu hari ini, melalui doa-doa yang Ibu sudah panjatkan. Kami semua terus berdoa, Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali. Tuhan terus pakai Ibu Gembala, yaitu mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di surga. Baik saudara, satu pesan terakhir buat kita semua. Saudara yang anak-anak kemarin 20 Juni ada pengumuman ya, pengumuman masuk perguruan tinggi. Mungkin saudara anaknya belum diterima, jangan patah semangat. Dunia belum berakhir, hidup belum berakhir. Ya sering orang ya nggak diterima perguruan tinggi negeri lalu ya menyerah. Jangan menyerah. Masih Gereja Tiberias, masih ada STT Tiberias saudara. Nah ini saudara masih dibuka, yaitu ya pintu yang selebar-lebarnya saudara. Ini saudara pasti diberkati Tuhan kalau saudara ya gabung di STT Tiberias. Dosen-dosennya luar biasa, ada Pendeta Aristo Pariaji, Pendeta Denny Harsino, Pendeta Gideon Simanjuntang, Pendeta Marcel Serang, dan dosen-dosen lain yang luar biasa. Maka saya mengajak saudara, orang tua juga anak-anak, saudara jangan malu ya, saudara jadi hamba Tuhan ke depan. Saudara banyak jiwa-jiwa yang butuh pelayanan hamba Tuhan, amin. Dan saya ingat pesan Gembala Sidang kita, almarhum Pak Pariaji, bahwa menjadi hamba Tuhan itu terhormat saudara. Menjadi pelayan Tuhan itu kehormatan. Jadi saudara jangan berpikir hamba Tuhan itu atau pelayan Tuhan itu ya kurang ya atau biasa-biasa. Menjadi hamba Tuhan itu terhormat. Menjadi pelayan Tuhan itu sebuah kehormatan. Itu sebabnya kami mengajak saudara anak-anak muda atau orang tua yang anaknya belum dapat universitas atau perguruan untuk bisa kuliah, daftar di Tiberias, ini masih dibuka dan masih banyak kesempatan saudara boleh daftar, bergabung. Saya percaya saudara pasti dipersiapkan, dididik, diperlengkapi untuk menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Amin. Setuju ya orang-orang tua ya? Setuju? Ya, daftar anak-anak muda saudara dan percayalah saudara pasti diberkati Tuhan. Baik, kita akan tutup ibadah ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Berkatilah umat-Mu, sebentar mereka akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati umat-Mu yang beribadah dari rumah secara live streaming. Kiranya kuasa berkat mujizat Tuhan curahkan bagi setiap umat-Mu.
Kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati pemimpin pujian, Saudara Sony, Saudara Yoris Stefani bersama keluarga, juga para singer, para pemain musik, penerima tamu, pungut kolektor, petugas perjamuan, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, siapapun yang melayani pagi hari ini, diberkati Tuhan. Sekali lagi kami berdoa, kami ucap berkat untuk gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak-anak, menantu, cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan terus menyertai pelayanan gembala sidang kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga yang sudah membacakan firman Tuhan, juga Argo Pariaji diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan masa depan yang indah bagi kita semua. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan, amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganku, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom Tiberias.